bagaimana metamorfosis sang Nabi, hebatnya Kanjeng Nabi. Dia berpikir ya, mungkin Gus Anton ini belum ada 1% guru saya ya. Guru saya mungkin belum ada 1% dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga belum ada 1% dari 100% kemampuan Dul Qadir Jalani. Dul Qadir Jalani mungkin 1%-nya dari kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah metamorfosis sang Nabi. Yuk tak ajak gini ya, bagaimana menaikkan kemampuan potensi berpikir untuk ke alam laut. Ini alam laut yang mana kowe tak kongkon nyacak-nyacak dari Gusti Allah, ndelok ciptaanmu dewi. Ada potensi manusia seperti itu karena di dalam diri ada Allah, maka disebut ilahi. Ilahi Allah yang ada di dalam. Robbi adalah Allah yang ada di luar. Semua suhudul wada fil kasro, suhudul kasro fil wada. Dari bentuk tunggal dia menjadi banyak, dari banyak menjadi tunggal. Pemahaman inilah jikalau kau paham, sedikit aja kau paham di dalam otak dan hatimu, itulah kudus ala kudus. Sesungguhnya Allah sedang memuji dirinya sendiri di dalam kasana yang tersembunyi, wadah daripada pendohiran otak dan hati. Sulit saya berbicara kudus ala kudus selain kamu bisa memahami artikulasi bahasa saya ini. Di mana Allah, seperti apa dia, tak mampu terwadai oleh eksistensi apa? Eksistensinya. Jadi kalau betul-betul masuk potensinya luar biasa yang manusia itu. Ya, itulah insanun kamil. Dia terwadai dalam suatu bentuk hasan. Kata Zunun al-Misri, ini belum tak tingkatkan lagi, tak tingkatkan 0,5% lagi nanti. Moga yang direkam, diulang-ulang bahasa saya, karena di dalam tengah-tengah bahasa saya mesti ada tadabbur. Di dalam tadabbur itu ada pengeterapan keyakinan yang memang harus dipatri ke dalam diri kita sebagai landasan bekal ilmu nanti kalau mati. Yang saya tanya, jikalau badanmu ini sudah dikubur di tanah, hancur badanmu, isinya ruhanimu lari kemana? Kuburane. Nek lemah iki kuburane jasad, dibakar juga kuburane jasad ya. Ruhanimu lari kemana? Kuburane nanti. Itulah yang kita bahas. Oh, semua alam ini laul mahfuz. Ini kita bahas. Loh, irunge kok koyo mbahku ya. Aku koyo lagi pisan nih nang kene, tapi koyo wis gak asing iki piye to? Wajan, bakadejan persis mbae. Reinkarnasi. Reinkarnasi itu kan bahasanya Hindu. Oi, summa yumintukum summa yuhyikum wa summa ilaihi turja'un. Coba ada Al-Qur'an enggak? Ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 dibaca. Coba yang bisa buka Quran. Ya inilah yang perlu dikuak. Oke, sekarang begini, Gus Anton ini dengan usia yang 50 lebih begini ya, kok mampu dia berpikir tentang 800 tahun, 1000 tahun yang akan datang. Nek wong tua mesti tua pikirannya urung karuan. Nah, siapakah beliau? Ada suatu dalil menyatakan undur makol wa ila tandur makola, jangan dilihat siapa yang bicara tapi lihatlah sebetulnya siapa yang berbicara itu. Ucap saucap di sini ucapannya para wali, bahkan ucap saucap di sini ucapannya para nabi. Al ulama rasul atau ambia, ulama ini penerus para nabi, bahkan ucap saucap di sini ucapannya Gusti. Bicaranya Gusti Allah. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumidukum summa yuhyikum wa summa. Coba artinya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian nyalalah.
kamu kembalikan. Sumaila itu jauh ya, mati hidup berapa kali itu? Kubulannya rohani ini mbahmu nanti. keturunan. Barzah, pertemuan air asin dan air tawar, ilmu rosoban tasawuf. Nih, di dalam ini ada selo. Nih, di dalam ini ada gunung jati. Maka ucap saucap di sini ucapannya para wali, ucap saucap di sini ucapannya kuni sifat Gusti. Apa lagi Al-Baqarah ayat 154. Coba baca. Nak kuli nomor syukur anda tantang Quran 154. Dia ada di tukang pijet terus. Yang kulo roba. 154. Konteks tasawuf. Jadi kita seperti laboratorium besi itu bagus, cuman di laboratorium nggak taunya. Waduh. Wala taqulu liman yaqtalu Bisa pilih lagi. Anwar. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Bal ahya walakin la tashkurun. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Oke, mereka tidaklah mati melainkan hidup. Oke, tidak menyadari. Coba lagi surat Ali Imran ayat 169 170. Berapa Bu? Biar tahu nanti. Nanti kan pertanyaannya dia akan kejawab. Kenapa orang mati ini kali ini siapa, jinnya atau siapa? Dia kejawab. Coba. Ali Imran 169 sampai 170. Coba. Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Nah, dia hidup dan di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Oke, 170. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaq bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hatinya terhadap orang yang masih tinggal di belakangnya belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Oke, ayat itu saya tanya, perlukah Anda ziarah enggak? Mereka menunggu Anda loh, untuk memberikan rezekinya loh. Mau kena ono wong sing nang ngene kudu terus mari kono sugih aja tok salahno. Mereka itu mati dengan di sisi Tuhannya diberikan rezeki. Kemudian mereka menunggu Anda mbah-mbahmu untuk memberikan ganjaran sawab pemakornahu wa mahalalnahu wa kobarnahu, untuk diberikan rezeki loh. Jadi sampai niku nak dipalingno ziarah kubur itu syirik, itu ulah Wahabi, ulah orang Yahudi yang dia tahu potensi umat Islam itu kekuatannya dari sisi rohaninya. Kok dibelokkan loh, itu ayat loh, justru menyatakan bahwasannya mereka mbah-mbahmu ini menunggu orang yang masih berada di belakang mereka. Dia pengen memberi. Betul, wes jawaban dewe wes sakarepmu. Makanya di situ saya itu sampai saya nyari itu. Nah, jawaban pertanyaanmu tadi. Mbah-mbah itu. Surat Al-An'am 122. Dari pesantren itu saya baca. Ya itu. Tak boleh itu. Iya, itu makanya kadang-kadang kan baru butuh ziarah mau kemana kita nggak tahu. Al-An'am 122, oke. Wa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mashalahu fid dhulumati laisa bi khairi min kadzalika yuhyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apa orang yang sudah mati, awang kana maitan fa ahyanahu, dan kami diberi dia cahaya membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang yang sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan.
sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. You bukan seorang mufassirin. Sekali kamu ngomong dengan penerjemahan karena bukan seorang mufassirin, gak ono sing mudeng. Coba saya seorang mufassirin. Mereka orang-orang yang mati diberikan cahaya, dengan cahaya itu mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa pula dengan orang yang diberi dalam keadaan gelap gulita yang sekali-sekali tak akan bisa keluar daripadanya. Itulah perumpamaan orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Orang yang mati diberikan cahaya, dengan cahaya itu berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Nekani kon niku nang lili, Cak. Nek sing jarene iku korin, sing jarene iku jin, kon di jin blakra iku. Ayat itu buat apa? Menjelaskan. Mengingatkan gitu. Ayat itu sudah jelas mbahmu mulai, Cak. Duduk jine. Serupa pula dengan orang yang mati dalam keadaan gelap gulita sing durung wayahe mati bunuh diri atau kecelakaan ya. Yang dia sekali-sekali tidak akan bisa keluar daripadanya. Nang wit iku dari sundel bolong deh. Sampai batasannya selesai. Lu kenapa, Gus? Allah tidak pernah menciptakan manusia mati bunuh diri, Cak. Sebab itu karena ketidakimanan mereka. Allah itu selalu menciptakan manusia itu adil. Umpama si A, si B ini diberi umur 80 tahun. Dari umur 30 dia putus asa karena nggak kuat akidahnya, kemudian dia bunuh diri. Sisa waktu 50 tahun inilah ngelambrang. Ya, jadi belum ada perhitungan di sana. Makanya dia ngetok. Seperti orang-orang yang dalam keadaan gelap gulita yang sekali-sekali tidak akan bisa keluar daripadanya. Ayat ini menyatakan arwahmu, bukan jin. Kalau ada ustadz yang ngomong bahwa sing ngetok mbahmu iku jine, tunjukkan satu ayat. Aku sudah menunjukkan 5 ayat. Tunjukkan satu ayat aja. Nah iku korine ring. Itu nggak fair. Aku itu ngomong iku jine iku sepon bolak-balik ngomong jin dan jun. Akhirnya nak kado gregetan aku ngomong jancuk iku. Lah ya kon bolak-balik ngomong jin urusane opo ambek mbahmu iku jin iku. Oke lah. Terus ayat itu buat apa dibikin Al-An'am 122? Nah, langkahnya apa? Di dalam ilmu Torekoh ada Rabitatul Mursid. Ya seperti ibu ini berkunjung ke mursid-mursid. Ini betul. Meskipun Torekoh berbeda, tetapi yang dilabilai betul. Dan Rabitatul Kubur berkunjung kepada ahli-ahli kubur seperti wali-wali. Dan ingat di dalam Al-Quran juga disebutkan akan kupusakai di bumi ini dengan orang-orang yang soleh. Tekanono rek pusoko-pusoko niku jeng Sunan Derajat, jeng Sunan Giri, jeng Sunan Pangkat, jeng Sunan tekanono rek. You juga ibadah umroh haji itu untuk datangin siapa? Makom Ibrahim, makam Kanjeng Nabi. Tapi you makam ini belum. Bagaimana tapak tilasmu itu nanti? Ini kakean-kakean maca Quran pun gak ngerti makna. Nah ini lah. Iki mau tak ngomong maca Quran karo meresapi, kliru maknane. Maca Quran karo ngemeres susune sapi deh. Auzubillahi minaka itu tadi. Meresapine iku piye ngono lho. Dimaknai oh begini.